Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Eka Yuda Saputra dengan NIM 21156441185 dari kelas 1E, program studi D4 Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal memorial. Adapun topik pembahasan, yang pertama, pengertian dan fungsi, yang kedua, jenis-jenis jurnal memorial, yang ketiga, ciri-ciri jurnal memorial, dan yang keempat, contoh transaksinya. Jadi, pengertian jurnal memorial adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang dicatat dalam jurnal khusus. Jadi, jurnal ini mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Adapun fungsi jurnal memorial, yaitu fungsi pencatatan. Artinya, seluruh transaksi yang terjadi berdasarkan bukti dokumen yang harus ada dicatat seluruhnya. Yang kedua, fungsi historis. Transaksi dicatat sesuai dengan kejadian waktunya. Yang ketiga, fungsi analisis. Maksudnya, setiap transaksi yang dicatat dalam jurnal harus merupakan analisis dari bukti-bukti transaksi. Yang keempat, fungsi instruktif. Artinya, pencatatan dalam jurnal adalah instruksi atau perintah untuk melakukan posting debit atau kredit ke dalam buku besar. Dan yang kelima, fungsi informatif. Jurnal bisa memberikan informasi transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Adapun beberapa jenis-jenis jurnal memorial. Yang pertama, jurnal pembalik atau revising entries. Jurnal balik adalah jurnal yang disusun pada waktu periode sebagai kebalikan dari sebagian jurnal penyesuaian di akhir periode sebelumnya. Jurnal ini bersifat opsional, namun bila dilakukan akan memberikan manfaat. Yang kedua, jurnal penutup atau closing interest. Jurnal penutup adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup rekening nominal atau sementara. Ada 4 jurnal penutup yang harus dibuat, antara lain menutup rekening pendapatan, menutup rekening beban, menutup rekening ikhtisar laba rugi, dan menutup rekening privé. Adapun ciri-ciri jurnal memorial, yaitu menjadi pencatatan yang pertama untuk mencatat keuangan perusahaan. Yang kedua, pencatatannya dibuat lengkap dan terperinci menurut kejadian transaksi. Yang ketiga, catatan akuntansi yang mengharuskan mencatatkan transaksi-transaksi. Yang keempat, biasanya lengkap dengan penjelasan, tanggal, dan informasi lain karena akan dipakai untuk mengusut kembali ke dokumen sumbernya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal. Yang pertama, telah diberikan rekening koran dari Bank BNI per tanggal 31 Desember 2020 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest income sebesar Rp7.750.000, bank servis Janger sebesar Rp750.000. Kedua, telepon bulan Desember 2020 akan dibayar pada bulan Januari 2021 sebesar Rp350.000. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pencatatan transaksi pada jurnal memorial. Pada kolom tanggal, ditulis tanggal 31 Desember 2020, di description, cash in bank sebesar Rp7 juta di debit, bank servis Janger sebesar Rp750.000 di debit, internet income sebesar Rp7.750.000 di kredit, dalam kurung penyesuaian kas bank. Untuk telepon expense sebesar Rp350.000 di kolom debit,
accrued expense sebesar Rp350.000 di kredit. Untuk total, untuk di kolom debit sebesar 8.100.000 dan di kolom kredit sebesar 8.100.000. Jadi, pencatatan transaksi pada jurnal memorial sudah balance karena di kolom debit dan kredit sama-sama sebesar 8.100.000. Sekian yang saya dapat jelaskan mengenai jurnal memorial. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.